Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Di video aku kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua budgeting aku bulan September 2023 ini. Setelah beberapa waktu kebelakangan ini, aku coba belajar untuk menerapkan budgeting untuk keuangan rumah tangga aku. Alhamdulillah, keuangan rumah tangga aku mulai membaik. Yang tadinya itu aku tuh sering pusing gitu, merasa duitnya itu selalu kurang. Padahal akunya aja yang emang belum tahu cara mengatur keuangan. Karena penghasilan aku itu harian ya, dan tidak tetap juga. Kadang 100.000 lebih, kadang dapat 200.000, dan bahkan kadang juga kosong karena emang nggak bekerja. Dan itu sebabnya aku itu mulai belajar untuk budgeting, teman-teman. Nah, jadi di bulan September ini aku udah buat daftar kebutuhan aku selama 1 bulan. Loh, kok 1 bulan ya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu, karena aku bilang kan penghasilan aku itu harian. Nah, jadi kenapa aku buat daftarnya itu 1 bulan? Karena aku mencoba ya teman-teman, untuk nyobain biar aku tuh tahu berapa sih kebutuhan aku tuh selama 1 bulan gitu kan. Karena dari yang sebelum-sebelumnya itu aku selalu buatnya itu yang harian ya. Jadi aku cuman batasin aja nih, misalnya dapat penghasilannya itu 100.000, aku buat persen-persen gitu loh teman-teman. Aku buat persen, misalnya 50% untuk kebutuhan, 30%-nya itu untuk kewajiban-kewajiban, dan 20%-nya itu aku simpan ya. Aku simpan itu untuk jaga-jaga ya, mana tahu hari ini dapat penghasilan, besok dapat, dan lusanya itu nggak kerja. Nah, otomatis kan kalau kita itu penghasilannya harian, kalau nggak kerja itu ya nggak ada penghasilan ya teman-teman. Jadi aku sisihkan 20% dari hasil yang sebelumnya itu untuk jaga-jaga, nanti mana tahu nggak kerja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk bulan September ini aku tuh mau coba untuk merubah metode ya. Yang sebelumnya itu pakai persen, ini aku mau nyoba-nyoba ini versi aku sih. Jadi itu aku mau totalin berapa sih kebutuhan aku selama 1 bulan, seperti belanja bulanan aku 1 bulan itu habisnya berapa, kewajiban-kewajiban aku, tagih-tagihan, maupun kebutuhan lainnya. Dan balik lagi ke videonya. Nah, ini daftar belanja bulanan aku. Di situ ada aku tulis beras ya, 15 kilo. Aku pilihnya itu yang eceran ya teman-teman, yang per kilonya itu sekitar 13.000. Kenapa aku milihnya itu lebih ke yang eceran? Nah, satu itu lebih murah, dan yang kedua itu untuk beratnya itu lebih banyak yang eceran ya. Contohnya aja kita beli beras yang 5 kiloan gitu ya, itu kalau kita timbang ya, kalau ada timbangan itu nggak sampai 5 kilo gitu teman-teman. Jadi kalau kita beli eceran ya 5 kilo ya tetap 5 kilo, tapi itu semuanya kembali ke kitanya masing-masing ya teman-teman. Dan seterusnya itu aku ada beli kayak susu, ada persabunan, ada bedak, parfum, popok anak gitu ya. Jadi untuk popok anak ini aku belinya yang satu pak itu isinya kurang dari 10 itu ya teman-teman, untuk jaga-jaga aja kalau nanti mau wirid ataupun mau ke pasar, karena malam anakku itu udah nggak pakai popok ya. Nah, ini untuk belanja bulanannya itu udah aku total, jumlahnya ada sekitar 461.000. Jadi ini berdasarkan kebutuhan pribadi aku dan dengan harga
di daerah aku juga, jadi ya bisa disesuaikan aja. Lanjut, ini aku mau nulis pengeluaran untuk kewajiban ya, kayak cicilan dan sebagainya. Nah, ini cicilan aku per bulan itu sebesar 600.000. Kemudian juga ada dana sosial ya masuknya, itu kayak di sini itu perwiritan ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu ada sampai 4 atau 5 kali ya setiap hari Jumat. Dan kemudian juga aku sisihkan untuk sedekah itu sebesar 100.000. Jangan dilihat dari berapa dan dari budgetnya ya teman-teman, jadi ini menyesuaikan sama kemampuan dan keikhlasan aja. Kemudian aku mau menulis budget untuk tagihan ya. Tagihan itu kayak listrik, kayak gas, kuota, dan yang lainnya lah ya. Oke, sejauh ini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton video aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini agar aku itu lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Nah, di sini tagihannya itu ada listrik ya, itu aku budgetin 110.000, yaitu untuk 2 kali pengisian ya. Setiap pengisian itu jumlahnya itu sekitar 55.000, jadi untuk 2 kali pengisian dalam sebulan itu 110.000. Kemudian juga ada gas ya, gas itu yang melon itu ya, yang 3 kilo itu per tabungnya di sini harganya 27.000. Nah, aku tulisnya 55.000 untuk 2 tabung selama 1 bulan. Kemudian juga ada air minum. Nah, air minum itu 25.000, itu air minum yang isi ulang ya, yang galon isi ulang, itu per galonnya itu 5.000. Nah, dalam 1 bulan itu aku menghabiskan 5 galon. Nah, jadi 25.000. Kemudian ada internet itu 150.000. Nah, untuk internet di sini aku itu mengandalkan wifi ya, jadi wifi yang beli voucher bulanan ya, satu voucher untuk bulanan itu 75.000. Karena di rumah itu ada 2 HP, jadi 2 kali 75.000, jadi 150.000. Selanjutnya ada bensin 100.000, karena emang perjalanannya itu nggak jauh ya, aku itu pun kadang lebih, karena emang suami kerja itu nggak bawa motor. Selanjutnya untuk belanja lauk dan sayur itu yang hari-hari ya, tapi aku budgeting itu sekitar 15.000 untuk per harinya. Nah, biasanya itu aku kumpulin dulu sampai 1 minggu. Nah, jadi setiap minggu itu aku belanjain aja di pasar kayak gitu ya, jadi 1 bulannya itu 450.000. Kemudian ada jajan 150.000, dan aku juga budgetin dana tak terduga 100.000, jadi totalnya untuk tagihan dan belanja lainnya itu 1.140.000 selama 1 bulan. Dan selanjutnya aku totalin seluruh pengeluaran dari belanja bulanan, dari kewajiban, dan juga dari tagihan. Itu totalnya seluruhnya ada 2.551.000. Kemudian aku buat perkiraan ya, perkiraan. Di sini aku kira-kira pendapatannya selama 1 bulan itu 3 juta. Kenapa? Karena dari budgeting bulan-bulan sebelumnya itu bisa di angka 3 bahkan 4 juta ya teman-teman, karena memang penghasilan harian itu tidak tetap, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada. Nah, jadi untuk sisa anggarannya itu aku alokasikan untuk ditabung. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat.